mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi. Apa kabar sahabat-sahabat terkasih? Tentu sahabat semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Kita bersyukur atas hari yang baru yang diberikan Tuhan pada kita pada hari ini. Hari ini pada tanggal 11 September 2022, tim SM Game Channel dalam program Live Spirit akan memperdengarkan sebuah renungan di hari Minggu biasa ke-24 yang dibawakan oleh Suster Maria Angela Rosa PRR. Renungan dengan tema Cinta Tanpa Batas. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan renungan dari Suster Maria Angela Rosa PRR. Tuhan memberkati. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadanya, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di dalam negeri. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak lagi
disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tanggung itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tanggung, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tanggung untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cinta tanpa batas. Para pastor, para suster, para sahabat Monsinyur Gabriel Manik yang terkasih, misi utama kedatangan Yesus ke dunia adalah keselamatan bagi semua manusia. Dalam bacaan hari ini, Yesus menggunakan perumpamaan untuk memudahkan pemahaman bagi orang-orang yang mendengar pewartaannya. Perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Ketiga perumpamaan ini menggambarkan betapa pentingnya dan berharganya barang itu di mata pemiliknya. Karena itu, ketika barang tersebut tidak ada atau hilang, maka berbagai cara akan ditempuh untuk mencari dan terus mencari sampai ia menemukannya. Bersukacitalah ia. Kegembiraan itu mau dibagikan kepada orang lain, maka ia mengundang sesamanya untuk bergembira. Bersukacitalah bersama aku, karena yang dicari telah ditemukan. Marilah kita bersukacita. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manik yang terkasih, pada saat anak bungsu meminta hak dan warisannya, setelah itu ia pergi. Satu hal yang pasti, anak bungsu dengan sengaja meninggalkan bapaknya untuk berfoya-foya dan menyenangkan dirinya sendiri. Setelah bencana kelaparan disertai dengan ketiadaan uang, membuat dia harus bekerja sebagai penjaga babi. Keadaan ini membuat anak bungsu menyesal dan bertobat. Akhirnya ia kembali kepada bapaknya.
Pada saat sang anak mengakui kesalahannya dan siap menjadi budak, respon sang bapak berbanding terbalik dengan keinginannya. Ucapan penyesalan dari anaknya dibalas dengan kasihnya yang begitu besar. Sang bapak memberikan anaknya jubah dan sepatu yang terbaik, serta mengadakan pesta untuk bersukacita dan bergembira karena anaknya telah kembali. Kedatangan anak bungsu belum diketahui oleh anak sulung. Karena itu, setelah ia tahu bahwa bapaknya mengadakan pesta untuk anak bungsu, sangat marah anak sulung dan ia tidak mau masuk ke dalam rumah. Tetapi sang bapak mendatangi anaknya yang sulung dan berkata, "Anakku, bersukacitalah karena terjadi sebuah perubahan dalam diri anakku bungsu." Para sahabat Monsinyur Gabriel Manik yang terkasih, cinta tanpa batas yang ditunjukkan oleh sang Bapa menggambarkan cinta Allah tanpa batas dan tidak membeda-bedakan. Allah mengajarkan kepada kita untuk mencintai semua orang tanpa membeda-bedakan. Pergilah dan layanilah semua orang dengan sepenuh hati, tanpa memandang suku, agama, dan budaya. Pesan Monsinyur Gabriel Manik. Karena jika demikian, jika kamu membeda-bedakan, kamu tidak akan pernah melihat Allah. Amin. Terima kasih Suster Maria Angela Rosa yang sudah membawakan renungan pada hari Minggu biasa ke-24 ini. Terima kasih para sahabat sekalian yang sudah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa lebih mencintai, lebih mengasihi, terutama orang-orang di sekitar kita, para sahabat dan setiap orang yang membutuhkan cinta dan uluran kasih kita. Mari kita berbagi kasih, berbagi sukacita dengan semakin banyak orang, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sampai jumpa lagi para sahabat dalam renungan Live Spirit minggu depan, dalam program yang sama yang terus kami wartakan untuk kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa sahabat, selamat hari Minggu, selamat bersukacita. Tuhan memberkati. SLGM melayani dengan sepenuh hati. Dadah. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat